Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fokus Belajar Bisa Karena Biasa. Baik teman-teman semua para pejuang ASN, di kesempatan kali ini kita masih membahas soal-soal SKD untuk persiapan tes SKD CPNS 2021. Dan kali ini kita akan membahas soal TIU numerik, yaitu soal cerita. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke, baik, kita mulai di soal yang pertama. Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Risa adalah kakak Romi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23, maka usia Risa berapa? Nah, di sini untuk soal cerita yang seperti ini sebenarnya kemampuan kita menyederhanakan bentuk soal cerita diubah dalam model matematika. Contohnya seperti ini. Ada kalimat Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Berarti itu artinya Romi itu sama dengan usianya Rino dikurang 3 tahun, gitu kan? Nah, kemudian lanjut lagi. Risa adalah kakak Romi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Berarti saya bisa katakan gini, Risa itu sama dengan usianya Romi ditambah 7 tahun karena perbedaan 7 tahun, di mana Risa di sini yang kakak, berarti lebih tua, gitu. Kita lanjut lagi. Jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun ke-23, berarti Rino itu umurnya 23. Maka usia Risa berapa? Nah, di sini berarti kita berpatokan ke Risanya yang kita mau cari. Namun sebelum itu, Risa kita tidak dapat tahu umurnya ketika umurnya Romi kita tidak tahu. Nah, Romi kita bisa mendapatkan umurnya dari substitusi dari umurnya Rino. Berarti Romi sama dengan Rino kan kita dapat 23, berarti 23 dikurangi 3, diperolehlah 20. Nah, jadi umur Romi adalah 20 tahun. Berikutnya, karena kita mau mencari umurnya Risa, berarti umur Risa adalah umur Romi yaitu 20 tahun ditambah 7, sehingga diperolehlah 27 tahun. Jadi, jawaban yang tepat adalah bagian B. Saya kira jelas ya. Oke, baik, kita masuk di soal nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya adalah, Naila seorang online marketing yang mendapatkan gaji mingguan itu 250.000 dan ditambah komisi 15% dari jumlah penjualan di atas 2 juta. Kemudian, jika Naila ingin memperoleh penghasilan 850.000 untuk 1 minggu, maka Naila harus mencapai penjualan minimum selama seminggu sebesar berapa? Nah, di sini kita cek dulu. Targetannya Naila kan mau mendapatkan 850.000. Kemudian dia memiliki yang gaji yang sudah pasti atau gaji pokoknya kan 250.000. Berarti targetannya dari Naila itu sisa mencari 600.000. Nah, 600.000 ya tentunya pasti kita akan mendapatkannya dari komisinya itu. Nah, dia mendapatkan komisi 15% ketika mendapat penjualannya itu di atas 2 juta atau minimal 2 juta. Kita cek dulu 15% itu berapa? 15% kan 15 per 100 dikali dengan 2 juta. Nah, 2 juta ini diperolehlah 300.000. Oke. Jadi, kalau misalkan Naila ingin mendapatkan keuntungan 850 di mana dia harus memperoleh komisi itu 600.000, berarti cukup ini harusnya dikali 2 kan untuk mendapatkan 600.000. Sehingga targetannya itu harus 2 juta dikali 2 yaitu 4 juta gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian E. Oke, next kita masuk di soal nomor 3. 5 tahun yang lalu usia Ana adalah sepertiga dari usia Lina sekarang. 15 tahun yang akan datang perbandingan antara usia Ana dan usia Lina adalah 3:4. Usia Ana 8 tahun yang akan datang adalah berapa? Nah, langkah yang pertama kita harus lakukan adalah menyederhanakan, mengubah bentuk soal cerita ini dalam model matematika. Nah, jadi di sini 5 tahun yang lalu usia Ana berarti Ana kurang 5 tahun itu sama dengan usia sepertiga dari usia Lina, berarti sepertiga dari usia Lina. Ini ya. Sehingga kalau saya sederhanakan ini berarti kali silang yang dapatnya 3A kurang 15 sama dengan L. Oke, kita misalkan ini adalah persamaan pertama. Kita lanjut, 15 tahun yang akan datang perbandingan antara usia Ana dan usia Lina itu adalah 3:4. Berarti modelnya seperti ini.
15 tahun yang akan datang, berarti Ana ditambah 15 banding Lina tambah 15 itu sama dengan 3 banding 4 gitu. Oke. Nah, kemudian kita sudah dapat ini. Nah, di sini pertanyaannya adalah usia Ana 8 tahun yang akan datang. Berarti kita mencari berapa umurnya Ana. Nah, ini kita bisa menggunakan teknik substitusi ya. Jadi kita cukup substitusi masuk nilainya. Jadi di sini ganti saja L-nya adalah 3A kurang 15. Berarti diperoleh A tambah 15 per 3A kurang 15 tambah 15 sama dengan 3/4. Sehingga kalau saya sederhanakan ini kan habis minus 15 tambah 15. Kemudian lanjut A tambah 15 per 3A itu sama dengan 3/4. Kemudian kita gunakan kali silang saja. Diperolehlah 4 kali A, 4A, terus 4 kali 15, 60, 3A kali 3 dapatnya 9A. Kemudian kita gabungkan yang sama, berarti 4A kurang 9A sama dengan minus 60. Gitu ya. Oke, ini diperoleh hasilnya minus 5A sama dengan minus 60. Sehingga A-nya sama dengan minus 60 per minus 5. Diperoleh itu 12 tahun. Nah, karena pertanyaannya adalah usia Ana 8 tahun yang akan datang, berarti Ana tambah 8, sehingga 12 tambah 8 ya 20 tahun. Jawaban yang tepat adalah bagian delta. Kita lanjut di soal nomor 4. Rehan berusia 7 tahun lebih muda dari Richie. Richie berusia 2 tahun lebih tua dari Dita. Selisih umur Rehan dan Dita adalah berapa? Oke, kita cek satu-satu. Rehan berusia 7 tahun lebih muda dari Richie. Berarti Rehan itu usianya 7 tahun lebih muda. Berarti Richie dikurang 7 tahun, gitu ya. Terus lanjut di sini Richie berusia 2 tahun lebih tua. Berarti Richie itu sama dengan 2 tahun lebih tua. Berarti Dita tambah 2 tahun, gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya selisih usia Rehan dan Dita. Oke. Jadi selisih usia, kalau selisih itu ya Rehan kurang Dita atau Dita kurang Rehan tetap sama ya. Karena selisih itu bernilai positif. Nah, oke, kita cek lagi dulu. Kita kembali ke soal di sini. Ini kan persamaan pertama, ini persamaan kedua. Persamaan pertama dengan persamaan kedua supaya kita bisa hubungkan, kita langkah awalnya adalah kita ganti dulu, jadikan Richie sama dengan, berarti Richie sama dengan Rehan ditambah 7 kan, kita balik saja. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa Richie itu sama dengan Rehan tambah 7 dan Richie juga itu sama dengan Dita tambah 2. Berarti saya bisa mengatakan bahwa Rehan tambah 7 sama dengan Dita tambah 2. Gitu ya, karena sama-sama Richie gitu ya. Nah, sehingga ketika ini saya sederhanakan, diperolehlah Rehan dikurangi Dita itu sama dengan 2 kurang 7. Berarti Rehan kurang Dita itu sama dengan minus 5. Oke, karena kebetulan pertanyaannya adalah selisih, dan kita tahu bahwa selisih antara Rehan dengan Dita itu adalah hasil pengurangan Rehan dengan Dita ataukah Dita dengan Rehan, maka jawaban yang tepat di sini adalah jelas selisihnya 5 karena persamaan ketiga kita peroleh seperti ini. Rehan dikurangi Dita adalah minus 5. Berarti selisihnya adalah 5 gitu. Kenapa bukan minus 5? Karena selisih tidak ada yang minus. Jadi selalu bernilai positif. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke, next soal nomor 5. Dari sekelompok anak, 16 anak senang membaca, 18 anak senang menggambar, 8 anak senang keduanya. Tetapi ada 4 anak yang tidak suka membaca maupun menggambar. Banyak anak dalam kelompok tersebut adalah berapa? Berarti kita totalnya dalam kelompok itu ya. Nah, biasanya orang kita buatkan diagram Venn-nya ya. Di sini misalkan yang suka membaca. Oke. Terus ini yang suka menggambar. Nah, kita ketahui bahwa yang suka membaca adalah 16. Kemudian yang suka menggambar adalah 18. Dan yang suka kedua-duanya adalah 8 orang. Terus di sini yang tidak suka kedua-duanya adalah 4 orang. Totalnya berapa? Nah, di sini sebenarnya trik mudahnya itu adalah kita cukup menjumlahkan saja semua komponen kecuali yang suka dua-duanya itu dikurangi. Maksudnya yang suka kedua-duanya adalah yang ini, yang 8. Jadi triknya adalah
Cukup 16 ditambah dengan 18 ditambah dengan 4, kemudian dikurangi dengan yang suka kedua-duanya, yaitu adalah 8. Kenapa dikurangi? Karena 8 ini sudah masuk di komponen yang suka membaca dan suka menggambar. Sehingga ketika saya operasikan diperolehlah 16 tambah 18 tambah 4 kurang 8, yaitu adalah 30. Oke, jawaban yang tepat adalah bagian E. Oke, soal terakhir di sini pertanyaannya adalah jika umur Ani setengah dari umur Beni, umur Cici 9 tahun lebih muda dari Beni dan jumlah umur Ani dan Cici adalah 24 tahun, maka jumlah umur ketiganya adalah berapa? Oke, untuk teman-teman semua, sebagai latihan di rumah, saya akan berikan kesempatan teman-teman semua untuk menjawab soal ini. Silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar ya. Jadi ini soal nomor 6 sebagai tugas atau latihan soal. Baik, itulah tadi pembahasan soal SKD CPNS TIU numerik, yaitu soal cerita. Semoga memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi kita semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Salam fokus belajar, bisa karena biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.